Kisah horor berjudul Warung Sembako Pojok Wetan dari akun Twitter Payung Hitam @payungh11101101 akan segera Mimin bawakan buat kalian semua yang selalu hadir mensupport channel spesial horor ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Bagaimana cerita lengkapnya? Silahkan saja langsung disimak dari awal hingga akhir cerita. Tentu saja, kalau kalian berani. Namaku Roro. Aku mau berbagi kisah pengalamanku waktu dulu sekitar tahun 2003, waktu aku masih kelas 6 SD. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun. Dirawat sama ibuku seorang diri. Aku punya kakak perempuan sudah menikah, yang akhirnya dibawa oleh suaminya ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi, aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku kadang bekerja di toko, tapi tidak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa di selatan Jawa Tengah dekat dengan pantai. Di sana rata-rata rumahnya berjauhan dan jalan desa belum diaspal. Jadi, denah dari desaku. Ada jalan di tengahnya yang kira-kira masuk 1 truk angkut garam. Dan setiap rumah pagarnya bukan beton tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar. Dan sekitar 70 meteran, bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit. Tapi kita saling mengenal dan menganggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desaku ke jalan besar. Dan ada jembatan untuk lewati sungai kecil mengarah ke desa lainnya. Untuk menyeberang pun jembatannya kecil, hanya muat 1 motor. Kalau pas papasan ya harus bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu kalau ada orang awam yang melihat pasti dianggap jalan buntu. Padahal tidak. Di sana, rumah yang paling ujung dekat pertigaan membuka sebuah warung sembako yang tidak terlalu besar. Super lengkap yang dijual. Padahal warungnya tidak besar dan sederhana saja. Bangunannya dari beton, setengah kayu yang atapnya cuma terbuat dari asbes dan letak warung ini mepet jalan. Jadi rumah yang punya warungnya menjorok ke belakang. Tetanggaku yang membuka warung tersebut namanya Bu Jah, dengan anak semata wayangnya yang jadi kembang desa di sini namanya Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bu Jah dan Mbak Tri ini. Tapi mereka bukan keluarga yang terbuka. Mungkin memang wataknya. Aku tidak paham, intinya mereka jarang berbaur. Kisah ini bermula pada saat suatu hari aku baru pulang kegiatan tarawih di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku tidak terlalu jauh dari rumah, jadi aku kadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin. Aku pikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bu Jah. Oh iya, aku harus melewati rumah sendiri kalau mau ke warung itu. Karena kan warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun warung itu disebut Warung Sembako Pojok Wetan. Warung Bu Jah memang buka 24 jam kadang. Dan untungnya saat itu warung Bu Jah masih buka. Aku celingak-celinguk tengok kanan kiri, tidak ada orang. Aku sudah mengucap salam keras-keras pun tidak ada yang keluar. Jadi aku tunggu saja, karena aku benar-benar kepingin susu kental manis.
Lagi menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara kucing dari belakang warung. Ya namanya anak-anak, jadi senang sama binatang. Aku mendekati suara itu sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa tidak menemukan, aku balik ke depan warung untuk duduk lagi. Tapi suara kucing itu masih kedengeran dekat dari warung. Aku balik lagi ke depan warung. Waktu sampai di depan warung, aku melihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan serta tangan dan kakinya menyerupai burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing sambil memaju-majukan wajahnya ke arahku seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tidak sadarkan diri. Yang akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang bekerja saat itu. Padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6 atau 7 sore. Aku sementara di rumah Pak RT sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Ternyata ibuku lembur, yang akhirnya dia menjemputku pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebetulnya aku berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu aku lagi tidur terlelap ditemani ibuku, tiba-tiba aku bangun dan mendengar ada suara soang milik tetangga yang berisik sekali. Aku amati ibu yang lagi tidur di sebelahku sama sekali tidak bergeming. Aku pikir dalam hati, pulas sekali ibu tidur, sampai suara soang begini tidak kebangun. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk mengambil air, karena aku tidak bisa tidur lagi dan haus. Aku lihat juga jam, ternyata sudah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah. Aku tidak bisa melihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya aku keluar halaman belakang rumah. Maksudnya mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku melempar soang-soang itu dengan ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil mengasihkan makan, aku sambil bilang, "Hush, hush." Tapi tiba-tiba ada yang ngikutin, "Hush, hush." Juga. Aku kaget, bingung juga siapa. Awalnya aku pikir pemilik soang itu mungkin tidak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku mematung takut sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi tidak ada orang yang nyamperin soang itu. Aku cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibu. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian, yang kalau ditotal aku sakit selama 1 minggu. Pokoknya semenjak aku sakit itu, kesaksian dari keluargaku bahkan warga di desaku sering menganggapku aneh. Tingkahku seperti tidak biasa. Gelagatku seperti wanita dewasa padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini dari cerita ibuku. Karena waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan alias tidak sadar. Contohnya, aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang Pak Deku ini biasa mengirim uang jajan untuk keponak-keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang ibuku dan setengahnya aku pegang. Kadang aku tabung, kadang aku buat jajan. Waktu itu, aku belanjakan semua uang dari Pak Deku untuk membeli beberapa riasan wanita. Dan yang paling, ibuku bingung. Aku membeli sepatu teplek atau flat shoes yang ukurannya 38. Padahal ukuran kakiku 34 atau 35.
Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuknya. Dengan nada bercanda, ibuku meminta sepatunya. Tapi aku menyangkal dengan emosi, aku bilang itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main. Pokoknya tidak sudilah sepatu itu disentuh ibu. Ibuku cuma pasrah saja. Karena mau marah pun bagaimana, karena sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat sekolah. Bahkan, seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku bingung aku belajar dan mencontoh siapa. Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa ya cuma ibuku dan bapak. Kalau kakak dan kakak ipar malah jarang. Sampai suatu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, aku tidur 18 jam tidak bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan saja tidak mau sekolah. Tapi aku betul-betul tidur. Ibu tunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik, ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku, dan bapakku. Aku langsung dibopong ke rumah sakit, yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku sudah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau tidak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasakan sakit apapun. Tapi hari itu aku tidak kunjung bangun. 1 hari, 2 hari, tidurku sampai di hari kelima aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget. Di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku tidak kenal memakai pakaian muslim warna putih dengan perawakan tua. Di sana, bapak tua itu langsung bilang, "Kan saya sudah bilang, ibu tenang saja, Roro bakal bangun." Ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai. Atau apa, aku tidak paham juga. Dari penampilannya sih seperti itu. Dan beliau bukan dari desa kami. Patut saja aku tidak pernah melihat beliau. Ibuku langsung memelukku sambil menangis. Aku masih bingung dan kenapa aku di rumah sakit. Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama koma. Waktu itu aku bangun dan merasa tidur sebentar sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh merasa berat dan aku terbangun entah di mana. Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku merendam pakaian. Selesai itu aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan aku sadar di situ ada bangunan kecil lain di depan rumah yang itu tidak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Aku jalan menuju warung dan aku melihat di situ Bu Jah sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Jah menegurku ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan kenapa aku di sini. Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya tidak kepingin kerjakan. Tapi aku tidak bisa mengontrol diriku harus bergerak bagaimana atau melakukan apa. Menjelang malam, masih di kondisi alam komaku. Aku tetap beraktivitas di rumah Bu Jah tanpa segan. Juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi begini. Kalian pernah kan mimpi tapi kalian bingung lagi ngapain? Tapi kalian tetap tidak bisa mengontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya begitu, kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah, mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya aku tidak ketemu Mbak Tri di rumah itu. Dalam hati aku bertanya-tanya juga, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan. Entah di hari keberapa aku mulai jenuh dan aku bingung. Kenapa kegiatanku selalu sama? Persis yang aku lakukan kemarin di jam yang persis pula. Misal,
Aku menyalakan keran air pukul 10:23. Ya, aku buka keran air di jam itu juga di hari esoknya. Bahkan, yang lebih membuatku merinding, di sore hari aku melihat Bu Jah yang menebang satu batang pohon bambu. Besoknya, bambu itu seolah tumbuh semula lagi, lalu ditebang Bu Jah. Dengan potongan yang sama di jam yang sama dan pakaian Bu Jah yang sama. Aku merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin, aku ganti ke kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Bu Jah dan aku lihat lingkungan yang tidak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya, menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sunyi seperti tidak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh seperti hewan-hewan yang meraung dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku tidak nyaman dan ketakutan, aku akhirnya balik lagi ke rumah Bu Jah. Saat itulah ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing perawakannya. Dia duduk di ruang tamu dan langsung saja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Berasa sudah kenal lama. Tiba-tiba laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan entah apa itu. Aku lihat juga Bu Jah yang sangat berterima kasih ke laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Bu Jah sebelum keluar keluar rumah. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan. Ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan juga bingung siapa laki-laki itu. Keesokan harinya, dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu tidak datang lagi. Tengah hari, tiba-tiba saja tubuhku merasakan lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang. Kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku juga tidak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan. Dan di saat itu juga aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku bingung di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah, aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit sambil sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham dan tidak paham apa yang telah terjadi. Yang aku paham ada yang salah dengan diriku karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun. Dan juga memberi secari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian. Dan yang membuktikan itu, selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuti oleh lalat. Awalnya, aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar favorit murid-murid karena memang adem sekali. Di situ tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya dan baunya kadang-kadang datang, kadang pergi. Aku lihat di sekeliling tidak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Aku mencari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong
yang di seberang kursiku. Aku duduk di tengah, jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku tutupi kertas sobekan, maksudnya supaya siapapun yang nanti duduk di situ tidak akan kebasahan. Lagian baunya pun amis. Dengan beberapa lalat menghinggapi, aku lihat ke atas tepat di ternit atap sekolah pun tidak ada bocoran sama sekali. Tapi airnya semakin menetes dan banyak. Aku akhirnya masa bodoh saja. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi tidak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku letakkan beberapa ember di spot yang ada genangan airnya itu. Ternyata ibuku memperhatikan aku. Dia bilang di sini tidak hujan, bahkan rumah tidak bocor sama sekali. Tidak ada air di sini. Dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran. Kenapa aku lihat di sana becek tapi ibuku bilang tidak ada air. Tapi aku nurut saja. Karena mungkin aku merasa cuma kelelahan saja. Suatu ketika, suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel, ibu aku mulai melihat beberapa hal tidak wajar. Suatu ketika, suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel ibu, aku mulai melihat beberapa hal tidak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku lihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno hilir mudik. Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu aku melihat ada sosok yang pernah aku lihat, perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung, melihat ke arahku tanpa bergeming. Aku ketakutan dan melihat di arah yang lain. Aku lihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan dan aku menangis. Karena merasa tidak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibu. Sampai di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku tidur duluan sedangkan beliau bakal nyusul. Tapi sampai di kamar aku dibuat bingung karena kasurku basah, bau amis, dan banyak lalat. Aku berteriak memanggil ibuku, kata ibu kasurnya tidak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya tidak basah. Aku semakin takut. Dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan tidak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya ibu memanggil Pak Kiai kemarin serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga aku diruqyah. Di tengah prosesi itu Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok di belakangku. Kata Pak Kiai, "Duk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok kami ke rumahmu. Sekarang pulang ya. Adik ini mau istirahat." Lanjut Pak Kiai. Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama tuan rumahnya," kata Kiai itu. "Kenal Pak, besok saya antar." "Memangnya kenapa ya?" kata ibuku yang penasaran. Tapi Pak Kiai itu tidak menjawab dan pamit pulang pergi meninggalkan kita. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu pulang. Esok harinya kami datang ke warung Bu Jah. Di sana terlihat Bu Jah sendirian membaca beberapa nota di warung. "Mohon maaf Ibu, Assalamualaikum. Kita boleh bertamu sebentar?" Izin Pak Kiai itu. Bu Jah mempersilahkan kami duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding.
Aku tidak pernah masuk ke rumah Bu Jah sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumah yang persis sama dengan yang aku singgahi saat koma. Ibu punya anak gadis? Tanya Pak Kiai pada Bu Jah di tengah basa-basinya. Punya, Pak, kata Bu Jah yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya? Tanya Pak Kiai lagi. Bu Jah memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sempat bingung, lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu. Mbak Tri maksudnya? Kan baik-baik saja, Pak, kata bapakku. Di situ dalam suasana yang canggung. Kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan bapak? Ibu cuma diam sampai Bu Jah bicara sambil nada bicaranya terdengar bergetar. Tri sudah 2 tahun lalu meninggal, sakit. Dia sakit, tidak bilang apa-apa sebelumnya. Saya tidak punya biaya untuk mengadakan pengajian dan mengubur di TPU, Pak. Jelas Bu Jah yang perkataannya sulit dipercaya. Mbak Tri ini yakin tidak ada yang dia sembunyikan. Atau ibu belum ikhlas? Tanya Pak Kiai pada Bu Jah. Saya sudah ikhlas. Saya pun sudah lupa dengan Tri karena saya sibuk urus warung dan kebun, Pak. Jelas Bu Jah. Ibu tahu Tri hamil? Tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaan semakin lama semakin intim dan rasanya menyakitkan. Kok bapak bilang begitu? Tanya Bu Jah. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam komaku, ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai tidak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini memberiku sekantung biji-bijian dan rempah. Di situ beliau juga masih memantau aku dan daerah sekitar. Yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah arwah Mbak Tri. Awal mula, kenapa aku bisa seperti ini? Karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku melihat makhluk berkaki burung di depan warung Bu Jah. Dan sejak itulah, sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni polos dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Entah kenapa, makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri karena cuma Mbak Tri yang bisa merasuki aku. Dan karena itu juga, setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Bu Jah menangis mendengar kejadian ini, karena beliau kembali mengingat anak semata wayangnya. Tapi bapak justru bertanya, "Lawong baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung loh, Pak," kata bapak ke Pak Kiai. "Nanti besok kita tahlilkan saja, Bu. Kita juga ke kuburan Mbak Tri, kita tancapkan lagi batu nisannya, supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai itu pada Bu Jah. Bu Jah setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga tampak terkejut dan tidak percaya bahwa Mbak Tri sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitaran warungnya. Tapi memang Mbak Tri tampak pendiam. Jika ada seseorang yang menegur, Mbak Tri cuma mengangguk tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri cuma diam saja seolah sibuk membenahi dagangan, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya, waktu acara tahlilan digelar, Bu Jah kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan Pak Kiai, supaya mengaku apa yang sebetulnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius ini.
Karena bapakku memohon juga pada Pak Kiai itu supaya aku bisa hidup tenang. Tri sakit, Pak. Saya yang merawat. Sebelum meninggal, dia mengurung diri selalu lemas. Badannya tiba-tiba kurus sekali. Tapi Tri tidak mengaku hamil, Pak. Ya saya percaya saja. Jelas Bu Jah. Ada pacarkah Mbak Tri? Tanya Pak Kiai. Ada, Pak. Tapi tidak pernah kesini lagi. Ya sudah lama sekali tidak kesini, kata Bu Jah. Pak Kiai cuma mengangguk dan meminta izin masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana Pak Kiai itu minta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya Bu Jah mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk bersama Bu Jah, bapak dan ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang, Mbak Tri telah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang bikin semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Bu Jah, pacar dari Mbak Tri tiba-tiba tidak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Bu Jah tidak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bu Jah tidak pernah mengkaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku koma, ucapku pada Bu Jah setelah acara tahlilan selesai. Bu Jah cuma terbelalak, melihatku seolah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya. Jadi Bu Jah sebetulnya tidak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan tidak lama dari sakit itu Mbak Tri meninggal tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri sudah meninggal. Bu Jah hanya menguburnya di pekarangan belakang rumah. Di sebelah empang kolam ternak ikan dan kandang soang. Dikuburnya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya seperti kuli panggul sembako dan yang suka ngasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku pun masih heran kenapa Bu Jah tidak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Bu Jah ini sebetulnya tahu anaknya meninggal? Atau memang Bu Jah yang sengaja membuat anaknya meninggal? Sampai sekarang, pengakuan Bu Jah seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya, mari berkonspirasi. Tapi lebih baik jangan. Aku turut prihatin dengan Mbak Tri. Oh iya, soal kegiatanku selama koma itu, kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan kiainya, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, bakal melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya, kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Seperti contoh Mbak Tri, yang sering merendam pakaian, jaga warung, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya. Soal kelanjutan bagaimana keadaanku dan keluargaku setelah kejadian itu, keluargaku pun akhirnya tidak pernah mengalami gangguan aneh lagi, terutama pada diriku. Tapi dengan berat hati, kemampuanku bisa melihat apa yang bakal terjadi ke depan tidak bisa dihilangkan. Jadi, aku termasuk anak indigo, tapi bukan melihat hantu, tapi bisa melihat masa depan, terutama melihat kematian. Contoh yang aku sering lihat adalah cahaya kuning di belakang punggung seseorang yang akan menjumpai ajal pada waktu dekat. Itu saja yang bikin aku tidak nyaman. Selebihnya aku sudah dewasa dan sudah terbiasa. Sekarang aku hidup
biasa-biasa saja dengan keluargaku. Tapi tetap, kejadian itu tidak akan pernah kulupakan dengan keluargaku. Soal warung sembako itu juga sudah dijual ke tangan orang lain, karena Bu Jah sudah meninggal 4 tahun lalu karena sakit. Harta warisannya berupa rumah, empang, dan kebun dipegang saudaranya entah siapa yang akhirnya dijual ke orang asing.